Kalau orang mau dapat kasih karunia, harusnya begini loh. Kalau kamu mau jadi anak Tuhan yang benar, harusnya gini loh. Itu yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, dan juga yang dilakukan juga oleh orang-orang di dalam gereja. Jadi harus hati-hati buat orang-orang yang sudah terbiasa belajar firman. Inilah sebuah hal yang akan ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Menganggap diri lebih kudus daripada yang lain. Sehingga tidak, atau mungkin punya kesulitan yang besar melihat kasih karunia. Untuk orang-orang yang mungkin lebih pintar secara teologi, secara firman, akan punya kesulitan yang besar untuk melihat kasih karunia itu. Makanya kita harus bergumul di sini. Jangan sampai kita selama ini, wah saya si bungsu, saya si bungsu, saya si bungsu. Jangan-jangan Anda si sulung. Karena apa? Anda tidak mengerti kasih karunia itu seperti apa. Jadi kita harus betul-betul memaknai ini, tentang kasih karunia ini. Dan setelah kita memahami kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa, pahami juga dan berikan juga kasih karunia ini kepada yang lain. Maka mari, setiap kita yang baik orang yang seperti bungsu, yang mungkin baru pulang, atau mungkin yang seperti sulung, yang sudah begitu keras melayani Tuhan. Pikirkan, kita semua adalah orang-orang yang perlu kasih karunia Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang tidak hanya menginginkan kasih karunia Tuhan, tapi juga bisa membagikan kasih karunia itu di dalam hidup kita, supaya sesama kita bisa menikmatinya. Mari kita berdoa.